Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak dengan pelajaran bahasa Indonesia. Semoga hari ini kalian selalu sehat dan semangat. Dan mari kita mulai pelajaran bahasa Indonesia dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan pada bahasan yang kedua atau bab kedua adalah teks cerita fantasi. Dengan kompetensi dasar 3.3 mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi yang berupa cerita fantasi yang dibaca dan yang didengar. Setelah kalian mengikuti pelajaran hari ini, diharapkan tujuan pembelajarannya itu adalah diharapkan kalian dapat mengidentifikasi unsur-unsur teks fantasi yang dibaca, didengar, dan visual. Nah, pada pelajaran teks cerita fantasi ini akan membahas tentang A. Definisi, ciri, dan jenis cerita fantasi. B. Unsur-unsur cerita fantasi. C. Menceritakan kembali isi cerita fantasi. D. Struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Dan E. Penyusunan cerita fantasi. Itulah yang akan dibahas dalam cerita fantasi. A. Definisi, ciri, dan jenis cerita fantasi. Apa itu cerita fantasi? Ciri-ciri cerita fantasi adalah dan jenis cerita fantasi adalah. Nah, baik, kita mulai dengan definisi cerita fantasi. Cerita fantasi adalah gambaran peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir dan daya hayal yang dituangkan dalam bentuk cerita. Jadi cerita fantasi itu gambaran peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir dan daya hayal. Nah, kata fantasi inilah yang menunjukkan daya hayalnya itu. Lanjut dengan ciri-ciri teks cerita fantasi. Ciri yang pertama adalah mengandung keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Cerita fantasi yang mengungkapkan hal-hal yang supranatural. Jadi di luar dari kebiasaan. Natural itu yang alami, yang biasa. Kemudian mengandung kegaiban, hal-hal yang bersifat gaib, yang tidak kelihatan. Dan kemisteriusan yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Itu adalah mengandung keajaiban. Yang kedua adalah memiliki ide cerita. Ide cerita terbuka terhadap daya hayal si pengarang atau si penulis, tidak dibatasi oleh realitas kenyataan yang ada dalam kehidupan. Ide juga berupa irisan antara dunia nyata dan dunia hayal yang diciptakan oleh penulis. Ide ceritanya terkadang bersifat sederhana namun mampu memberi pesan yang menarik. Tema cerita fantasi adalah supranatural yang bersifat gaib atau futuristik, masa yang akan datang. Menggunakan latar ruang dan waktu. Nah, alur atau cerita, jalan cerita dan latar cerita fantasi memiliki ciri khas. Peristiwa yang dialami oleh tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Nah, rangkaian peristiwa cerita fantasi itu menggunakan berbagai latar yang bisa menerobos dimensi ruang dan waktu. Jadi dua latar saat ini dalam cerita, kemudian bisa lintas waktu ke waktu yang masa yang akan datang, ke waktu masa yang lampau. Nah, bisa menembus dua dimensi, ya, bisa menembus dimensi, maksudnya bisa menembus dimensi ruang dan dimensi waktu. Kemudian tokohnya unik dan memiliki kesaktian. Nah, tokoh dalam cerita fantasi itu bisa diberi ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan dunia nyata. Tokoh yang memiliki kesaktian-kesaktian, bisa terbang, punya sayap, kemudian berhidung besar,
kemudian berambut aneh itu ya, pokoknya yang sifatnya tidak biasa. Yang kelima bersifat fiksi. Fiksi itu adalah bukan nyata, tidak nyata. Itu fiksi, berdasarkan dia bersifat khayalan. Yang keenam, bahasa yang digunakan adalah bahasa percakapan sehari-hari. Itu bahasa yang informal atau tidak formal. Nah, dengan menggunakan sinonim, tahu kan sinonim? Sinonim itu adalah persamaan kata. Mencari persamaan kata untuk menguatkan emosi, agar si pembaca itu bisa menikmati alur ceritanya. Nah, dengan kata-kata yang sangat bervariasi, yang cukup menonjol, sehingga bahasa yang digunakan itu sangat beragam dan ekspresif. Nah, itu adalah ciri-ciri dari teks cerita fantasi. Selanjutnya adalah jenis cerita fantasi. Cerita fantasi itu dibagi dua kelompok. Yang pertama berdasarkan latar cerita. Nah, yang kedua berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari. Yang pertama berdasarkan latar cerita ada latar lintas waktu masa lampau. Lintas waktu masa lampau itu, jadi ceritanya, sebuah cerita itu latar saat ini kemudian lintas ke masa yang lampau. Yang kedua latar waktu sejaman, jadi hanya satu zaman saja. Misalnya hanya menceritakan pada waktu yang lampau saja, masa yang akan datang saja, jadi itu hanya satu zaman. Yang ketiga latar lintas waktu futuristik atau masa yang akan datang. Jadi ini kebalikan dari latar lintas waktu masa lampau. Kalau latar lintas waktu futuristik atau masa yang akan datang itu si tokoh bisa menerobos ke waktu yang yang akan datang. Kemudian berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari. Nah, cerita fantasi total. Cerita fantasi total itu artinya total itu semuanya, dari alur cerita ataupun jalan cerita, dari latar cerita, dari tokohnya, itu semuanya hanya fantasi, hanya khayalan. Misalnya hidup di negeri awan, manusia-manusia ataupun negara-negara di atas langit, dengan lingkungannya misalnya rumah coklat, segala terbuat dari coklat, itu total semuanya adalah fantasi. Yang kedua adalah cerita fantasi irisan, artinya di sini menggunakan cerita itu menggunakan masa-masa yang sekarang, misalnya tokohnya, kehidupannya, hal-hal yang ada di lingkungannya itu sifatnya yang sekarang, hanya berupa fantasi belaka. Ya, kalau kalian suka pernah lihat cerita tentang Spider-Man, itu adalah cerita fantasi irisan yang digabungkan dengan masa-masa yang sekarang. Demikian barangkali untuk hari ini. Semoga kalian bisa menyimak materi tentang teks cerita fantasi. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, Ibu akan membacakan salah satu contoh dari teks cerita fantasi yang berjudul Wis dan Blimbing Ajaib. Selamat mendengarkan. Wis, sang kurcaci, penggali sumur, dengan memiliki sebatang pohon belimbing ajaib di rumahnya di tengah hutan Morin. Buahnya berwarna-warni sesuai warna cabangnya. Pohon belimbing ini merupakan pohon ajaib di kalangan para kurcaci di hutan Morin. Pohonnya
bercabang 5 seperti jari tangan dengan warna yang berbeda-beda. Yang setiap warna memiliki khasiat sendiri. Buah merah, cabang ibu jari, yang berkhasiat dapat menyembuhkan penyakit asma. Buah hijau, cabang telunjuk, berkhasiat menyembuhkan sakit perut. Buah kuning, cabang jari tengah, berkhasiat dapat menyembuhkan penyakit mata. Buah putih, cabang jari manis, berkhasiat mempercantik wajah. Seperti bentuk jari manis yang anggun, belimbing putih sering dipesan kurcaci wanita untuk mempercantik wajah dan tubuh, supaya tetap segar dan penuh pesona. Nah, buah biru, cabang kelingking, kecil dan agak rapuh. Buah biru berkhasiat menyembuhkan penyakit lupa. Semua kurcaci yang pelupa di hutan Morin langsung pulih ingatannya ketika memakan belimbing biru. Pokoknya nyos deh khasiatnya. Suatu hari, Wiz pergi menggali sumur di desa sebelah hutan Morin. Tiba-tiba matanya terkena pecahan batu galian. Wah, bahaya kalau tidak cepat ditangani. Wiz lalu mengambil buah belimbing kuning dari dalam tasnya. Kemudian dimakannya. Ajaib, seketika itu juga sakit mata Wiz kembali pulih. Ketika hari mulai sore, Wiz pulang ke hutan. Di tengah perjalanan, Wiz bertemu seorang ibu tua yang sakit asma. Wiz kasihan. Kemudian ia mengambil belimbing merah dari tasnya dan diberikan kepada ibu tua tersebut. Setelah ibu tua memakannya, seketika itu juga sembuhlah penyakit asmanya. Ibu tua lalu mengucapkan terima kasih kepada Wiz. Wiz melanjutkan perjalanan pulangnya. Kembali, Wiz bertemu dengan kakak beradik yang tengah duduk di atas batu di pinggir sungai. "Aduh, sakit perutku, Kak," kata anak laki-laki sambil meringis kesakitan memegang perutnya. "Sakit ya, Dek?" tanya kakak perempuan yang buruk rupa. "Iya, Kak, aku sudah tidak tahan lagi," ucap anak lelaki sambil menahan sakitnya. Wiz yang mendengar percakapan tersebut bertanya, "Ada yang dapat saya bantu?" "Oh iya, Pak Kurcaci, adikku butuh pertolongan. Ia sakit perut. Mungkin terlalu banyak makan jambu air," sang kakak memberitahu Wiz. Wiz mengambil belimbing hijau dari tasnya dan diberikan kepada anak laki-laki itu. "Nah, makan ini," kata Wiz sambil menyerahkan belimbing tersebut. Wiz menatap kakak perempuan yang buruk rupa. Kemudian dia merasa iba. Wiz lalu mengambil belimbing putih dan diberikan kepada sang kakak. "Saya tidak sakit, Pak Kurcaci," kata sang kakak. "Kamu juga boleh memakannya. Nanti kamu akan tahu khasiatnya," jawab Wiz. Akhirnya, kedua kakak beradik itu memakan buah belimbing dari pohon ajaib. "Hah? Aku jadi cantik. Kulitku pun jadi putih dan halus," sorak sang kakak perempuan buluk rupa takjub dengan perubahan yang baru saja terjadi. "Aku juga sudah sembuh, Kak. Perutku sudah nggak mules lagi," kata si anak lelaki. "Wah, terima kasih ya Pak Kurcaci. Kami sangat beruntung bertemu kamu hari ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih." Keduanya menyampaikan rasa terima kasihnya berulang-ulang. Wiz hanya tersenyum mendengar ucapan terima kasih itu. Mendekati rumahnya di hutan, Wiz bertemu dengan seorang kakek
Kelihatannya sang kakek sedang kebingungan. Wiz mendekati si kakek dan bertanya, "Ada apa, kek? Ada yang dapat saya bantu?" tanya Wiz lembut. "Iya, saya butuh bantuan. Saya mau pulang ke rumah. Rumah saya di pinggir hutan, tapi saya lupa jalan pulangnya. Sekarang saya tersesat," ujar sang kakek yang pelupa. "Oh, jangan khawatir, kek. Kakek makin saja belimbing ini," kata Wiz sambil menyerahkan belimbing yang berwarna biru, belimbing terakhir dari dalam tasnya. Beberapa saat kemudian, tampaklah reaksinya. Kakek mulai sadar dan telah tahu arah ke rumahnya. "Terima kasih, sekarang saya jadi tahu jalan pulang ke rumah," kata kakek senang. "Oke, hati-hati ya, kek," jawab Wiz sopan. Nah, lengkaplah sudah tugas Wiz hari itu dengan menyembuhkan 5 penyakit dengan buah belimbing ajaib. Setiap hari, Wiz, si kurcaci, dan belimbing ajaib akan terus menyembuhkan siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Demikian cerita tentang Wiz dan belimbing ajaibnya. Ini adalah salah satu cerita teks cerita fantasi. Semoga kalian terhibur dan dapat mengambil pesan-pesan dari cerita ini. Nanti tugas selanjutnya akan Ibu sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih, semoga kalian terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.